Heboh nih guys, pernyataan Presiden Prabowo membantah menyangkal dia pernah menjanjikan kenaikan gaji guru dan buruh guys. Dia tidak ingin membohongi rakyat, dia tidak ingin memberikan janji palsu. Ini videonya guys nih guys. Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya dari mana gitu loh. Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Oke, Pak. Ya, jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu kan saya bohong kepada rakyat ya. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp400.000 per bulan. Siap-siap mobil atau motor kalian jadi barang rongsokan. Karena semua mobil motor akan dikonversi jadi mobil listrik. Orang kaya silakan beli bensin harga mahal. Kira-kira ini semua akan mempermudah atau justru malah mempersulit rakyat kecil. Gimana nasib motor-motor atau mobil-mobil kami yang masih pakai bensin? Mau dijual pun siapa yang mau beli? Dan mungkin cuma bisa dikilokan aja. Sementara kami beli dengan susah payah dengan peras keringat. Dan ada pula yang nyicil juga seperti saya. BGM, belanja tablet, motor, kaos kaki, hingga semir sepatu senilai triliunan rupiah. Apa hubungannya dengan pembunuhan gizi? Ketika melihat negara belanja bertriliun-triliun rupiah untuk pembelian barang-barang seperti ini, kaos kaki, sepatu, semir sepatu, motor, tablet, laptop, hijab, sontak saya membatin. Wah, negara saya ternyata sangat kaya. Tapi kenapa masih ada anak di NTT yang memilih ganti diri hanya karena tidak bisa membeli buku dan pensil? Hal ini membuat saya membatin. Kenapa anggaran memberi kaos kaki diberikan bukan untuk siswa, tetapi untuk SPPI? Untuk kalian yang belum tahu apa itu SPPI, SPPI adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang merupakan program pendidikan untuk mencetak pemimpin muda yang tangguh dalam membangun gizi masyarakat Indonesia. Program yang direncanakan hanya 5 tahun, tetapi ada pendidikannya dengan memakai kaos kaki dengan anggaran mencapai 6,9 miliar rupiah yang jika dibagi rata-rata, satu kaos kakinya bernilai 100.000 rupiah. Wow, sangat mewah. Apakah kaos kaki tersebut mempunyai fitur-fitur khusus seperti membuat kaki berjalan lebih cepat ketika mengantarkan makan MBG ke tangan siswa, atau bisa membuat pemakainya bisa terbang sehingga menjangkau daerah-daerah pelosok yang belum mendapatkan MBG? Kalau begitu, harga 100.000 sangatlah murah. Dan yang mencuri perhatian saya, untuk apa ada dana untuk event dan organizer seharga 112 miliar? Makanan sudah gratis dan menyeluruh. Publikasi MBG juga sudah masif. Belum lagi harga tablet yang menurut katalog Inapro dianggarkan seharga 17,9 juta. Sedangkan jika kita cek secara online hanya berharga 8 sampai 9 juta. Juga ada motor yang sakti sekali, berharga 50 juta rupiah per motor. Apakah motor ini mempunyai fitur seperti motor Satria Baja Hitam? Ya, ketahuan angkatannya. Bisa menembus api, memberantas kejahatan, dan menjaga keamanan. Di tengah viralnya Superindo yang menjual makanan padat gizi, ada protein, serat, karbonnya lengkap dengan harga 15.900 saja. Simple, sederhana, murah. Jika Superindo menjual harga 15.900 sudah untung. Bertanya dengan nada sopan dan lemah lembut, apakah MBG sebaiknya tidak dikelola saja oleh swasta agar tidak ada dana untuk kaos kaki, semir sepatu, dan hijab? Easy. Halo guys, mau tahu persamaan pola politik antara guru dan murid? Kita simak ya. Inilah gurunya. Itu tadi gurunya. Sekarang inilah muridnya. Itu tadi muridnya. Sekarang inilah gurunya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Itu tadi gurunya. Sekarang inilah muridnya. Saya ingin bangsa saya terhormat berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia.
Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu Mbak Nana. Di belakang saya ini baru saja tiba 1 unit mobil pickup Mahindra dari India. Nah, itu tadi guys, persamaan pola politik antara guru dan murid. Permisi Bang Agus, bagaimana tanggapan Bang Agus tentang persamaan pola politik antara guru dan murid? Ternyata Bapak Prabowo ini lebih keren, lebih hebat, lebih nasionalis, lebih mantap jadi calon presiden. Saat jadi calon presiden, wow, memukau. Mencintai bangsa sebegitu tulusnya, ingin memajukan bangsa, ingin memajukan anak muda, ingin membuat produk-produk asli bangsa sendiri. Tapi setelah jadi presiden yang melempem ternyata nggak sesuai janjinya. Dulu saya terpikat sama Bapak karena waktu jadi capres janji-janjinya mantep Pak, memberikan apa itu namanya ya, harapan bagi Indonesia. Kalau dipimpin Bapak, Indonesia akan lebih sejahtera, lebih hebat, lebih mampu, lebih keren. Waduh, berdiri di atas kaki sendiri. Ternyata setelah jadi ya, Ternyata sama dengan siapa Bang Agus? sama kayak Mulyono. Kasus keracunan, dan kasus keracunan lagi. Aku sebenarnya kayak bener-bener kasihan banget kepada para masyarakat yang terkena imbasnya dari program ini. Kasus keracunan pada program MBG itu saat ini kayak masih belum ada penghujungnya atau masih belum ada titik terangnya teman-teman. Ratusan orang diduga keracunan setelah menyantap menu MBG di Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang lebih aku kasihan lagi, korban ini tuh terdiri dari bermacam-macam. Ada yang santri, ada anak di bawah 5 tahun atau balita, serta ibu hamil dan menyusui. Kayak ya Allah, beri kami semua kekuatan, kemudahan dalam menghadapi ini semua ya Allah, amin. Menurut informasi yang aku dapat, itu gejala yang mereka alami itu ya mual, terus pusing dan juga muntah pastinya. Coba, ini gimana menurut kalian? Aduh, aku tuh udah ngantuk banget. Ini mata udah kayak pedes banget. Terus tiba-tiba di Instagram itu lewat kayak gini ya, kepikiran lah otak ini. Sempet aku kepikiran dia tuh pernah ngomong bahwa MBG itu akan menyembelih sekitar 19.000 sapi dalam sehari. Iya kalau nggak salah ngomong di depannya langsung Bapak Presiden. Terus permasalahannya, kira-kira saat ini itu beneran nggak dalam sehari menyembelih 19.000 sapi itu? Kalau misal iya, kan kayak udah rame gitu kan di media sosial gitu, lewat FYP tentang penyembelihan itu. Nah, ini di FYP aku tuh nggak ada. Belum ada lebih tepatnya. Ini di FYP kalian sama atau di FYP aku aja yang belum ada gitu? Atau emang ini nggak nyata? Gimana menurut kalian? Ya Allah, aku udah ngantuk beneran nih. Udah nggak tidur aku. Dadan Hidayana memberi penjelasan tentang pembelian semir sepatu BGN. Itu bagian kebutuhan pendidikan. Pendidikan dari Hong Kong, Bapak Botak. Nanti ada anggaran beli sempak, kaos dalam buat BGN, sampo, sabun mandi. Ada aja diada-adain yang nggak semestinya juga diada-adain dianggarkan.